Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat bagi kita semua saudara-saudara. Selamat hari Sabat. Saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom, damai di hati. Baik, kalau kami di Manado itu kebiasaan daripada orang Kristen itu dalam mengucapkan shalom, maka jawabannya adalah damai di hati. Tapi kalau orang Ibrani, orang Israel mengucapkan shalom ada tambah satu kata, shalom alaikum, dan balasannya adalah alaikum shalom, yang artinya apa? Damai sejahtera bagimu. Itu adalah doa Bapak Ibu saudara-saudara. Makanya kalau pendeta datang melawat Bapak Ibu saudara-saudara, pendeta datang membawa damai sejahtera, artinya dia membawa berkat bagi rumah tangga saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu memelihara kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini saya ambil dari buku Wahyu. Nggak masuk ya? Nggak cocok? Biar sudahlah, ya nggak usah. Pekabaran firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini dalam buku Wahyu. Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kalau berbicara di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6, 7 dan ayatnya yang ke-8 adalah berbicara mengenai apa saudara-saudara? Kita lihat misi visi kita. Di misi visi kita itu ada tertera Wahyu pasal 14, yaitu ada malaikat yang pertama dalam pekabarannya, lalu dilanjutkan dengan malaikat yang kedua, lalu diakhiri dengan malaikat yang ketiga. Ketiga pekabaran ini menjadi satu kesatuan bagi umat Tuhan. Itulah sebabnya saya khotbahkan Injil pekabaran malaikat yang pertama bagi saudara-saudara sekalian. Saudara, kalau kita berbicara tentang malaikat, maka malaikat kalau di dalam bahasa Greek adalah angelos. Angelos itu kalau diartikan adalah angel atau messenger. Dia adalah supernatural being who is messenger. Dia adalah pembawaan dari Allah. Kita lihat dalam Matius 1 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-23, yang dimana ketika Allah memerintahkan malaikat angelos itu untuk menyampaikan kabar baik kepada Maria, dan kabar baik itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya ada pekabaran penting daripada malaikat pertama di dalam buku Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Lalu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 adalah merupakan Injil kekal dalam kitab Wahyu. Gospel, Injil kekal. Artinya Injil kekal itu berisikan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kalau bilang Injil itu adalah good news, kabar baik tentang Kristus atau Yesus Kristus, Mesias Allah itu sendiri. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6, dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6, kalau translate daripada Lembaga Alkitab Indonesia, dan aku melihat seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kalau King James Version dan New American Standard,
Kalau kami waktu kuliah dalam eksegesis sebuah ayat Alkitab atau interpretasi sebuah ayat Alkitab, itu harus belajar bahasa Ibrani dan bahasa Greka. Karena Alkitab kita ini ditulis dalam dua bahasa Ibrani dan bahasa Greka. Ada tambah satu bahasa Aramaik dalam buku Daniel pasal 4 dan Daniel pasal 5. Nah, jadi kalau untuk mau mengetahui maksud daripada latar belakang daripada ayat itu, maka kita harus belajar bahasa aslinya. Kalau saya dulu kuliah di UNCLAD, syarat untuk mengambil bahasa Greka dan bahasa Ibrani, dia harus sudah lolos dari Inggris 3. Karena di dalam mempelajari bahasa Greka, bahasa Ibrani harus sudah lancar di dalam bahasa Inggris. Karena itu diartikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, New American Standard dalam Revelation atau Wahyu 14 ayat yang ke-6, ada kalimat yang saya garis bawahi adalah gospel to preach to those who live in the earth. Artinya dalam pengertian bahwa Allah memberikan Injil yang kekal, dia beritakan melalui malaikat yang pertama ditujukan kepada manusia di atas muka bumi ini. Dan Injil kekal itu apa, saudara-saudara? Selain daripada Injil kekal yang dimaksudkan oleh Allah mengenai tentang Yesus Kristus, ada satu produk unggulan daripada umat-umat Tuhan di akhir zaman adalah hari Sabat. Saya ingat waktu saya masih kuliah, dosen saya bilang produk unggulan daripada gereja Masih Advent hari ke-7 adalah hari Sabat. Saudaraku, Ellen White dalam GCE 609 dia mengatakan bahwa Tuhan kebenaran yang untuk umatnya dalam keadaan darurat. Menjadi pertanyaannya adalah kebenaran apa yang merupakan kebenaran khusus bagi umatnya dalam keadaan darurat. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat fenomena di atas muka bumi ini, kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, jangan menutup mata, tapi angkatlah wajahmu kepada Allah sana. Dan engkau harus menyadari Tuhan Yesus tidak lama lagi datang ke dunia ini. Ada begitu banyak tanda-tanda yang sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kita baru saja lalui daripada pandemi virus corona. Itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Kita sementara menyaksikan peperangan yang terjadi di atas muka bumi ini. Semuanya itu adalah tanda-tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka Ellen G. White mengingatkan bagi saudara bahwa kebenaran di akhir zaman ini, kebenaran khusus bagi saudara dan saya adalah bagaimana kita menurut terhadap Allah, menurut terhadap Yesus dan firman-Nya, mengikuti teladannya, patuhi akan aturan-aturannya dalam 10 hukum itu. Dan terpenting bagi saudara dan saya adalah satu hukum pertama sampai hukum yang ke-10, semuanya itu penting. Melanggar satu, melanggar semua. Tetapi di dalam hukum ke-10 itu mengingatkan bagi kita bagaimana kita mengadakan worship, penyembahan, praise kepada Allah. Di dalam pekabaran malaikat pertama Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, di mana malaikat pertama membawa Injil diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa kaum. Ayat yang ke-6. Setelah itu Yohanes mendengar dari malaikat pertama ada 3 kalimat perintah. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 itu, di saat Yohanes yang terkasih ini, dia dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ada di Turki sana. Dan itu adalah batu karang, tempat orang-orang yang diasingkan dibuang di situ karena melanggar pemerintahan. Karena Yohanes yang terkasih ini, dia waktu digoreng dia tidak mati, lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, di sana Tuhan memberikan ilham kepadanya. Tuhan memberikan pekabaran wahyu kepada Yohanes. Ada 3 kalimat perintah secara berturut-turut yang diucapkan oleh malaikat kepada Yohanes pada saat itu. Yang pertama adalah takutlah akan Allah, dan yang kedua muliakanlah Dia. Kenapa muliakan Dia? Karena tiba saat penghakimannya. Lalu yang ketiga, sembahlah Dia
Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan, sembahlah Dia, oleh sebab Dia yang telah menciptakan, memelihara hidup saudara. Hidup karuniakan bagi saudara-saudara. Saudara bisa bernafas sampai saat ini karena Allah sayang kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara harus meluangkan waktu untuk berdoa, untuk menyembah Dia, menyembah Dia yang sebagai pencipta kita. 3 kalimat perintah yang disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes terkasih. Yang pertama, takutlah akan Allah. Berbicara tentang takut bukan karena kita lihat, kita takut terhadap orang atau penjahat, atau kita takut terhadap hantu setan. Kalau di Jakarta itu ada preman yang paling terkenal, ada 2 orang, satu dari Ambon, satu dari Kupang. Mereka ini sangat terkenal. John Kay dan Hercules. John Kay dari Ambon, Hercules dari Kupang. Ini adalah preman-preman yang paling terkenal. Kalau kita berhadapan dengan mereka, kita temui mereka, otomatis kita ini bisa juga ada rasa-rasa takutnya. Tetapi takut yang di sini yang dimaksudkan oleh Allah bukan saat kita melihat orang jahat atau kita melihat hantu, tapi takut di sini dalam bahasa Greka adalah phobeo ini secara literal Yunani adalah menghormati Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara takut akan Allah dalam pengertian adalah saudara dan saya menghormati Allah. Ini adalah perintah yang mau menegaskan bagi saudara dan saya bagi manusia harus menyerahkan dirinya kepada Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Konsep daripada takut akan Allah di sini adalah menekankan hubungan dan penyerahan diri secara totalitas, surrender of God for God, menyerahkan diri kepada Allah, yang dimana dilakukan dengan hubungan yang erat dengan Tuhan dan hidup kepada kehendak Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-14 dan 24, Nehemia 7 ayat 4, Mazmur 40 ayat 3, Yeremia 32 ayat yang ke-39. Dan di sini ada beberapa pengalaman orang Israel yang mana memberikan contoh bagi saudara dan saya bahwa kita harus mengerti penyertaan ini, kalimat ini, yaitu Israel melihat kuasa Allah melawan Mesir dan mereka takut dan percaya kepadanya. Keluaran 14 ayatnya yang ke-31. Orang Israel menyaksikan 10 tulah yang terjadi. Orang Israel menyaksikan pada saat mereka melewati Laut Teberau, Laut Merah. Itulah sebabnya mereka takjub dengan kedahsyatan mujizat yang terjadi pada saat itu. Raja selalu mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-7 dan Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Jadi takut akan Tuhan selalu menghasilkan 2 hal, Bapak Ibu. Akan Tuhan selalu menghasilkan 2 hal. Pertama, perbuatan baik. Amin Bapak Ibu. Mau lakukan perbuatan baik, kita akan Tuhan itu menghasilkan. Yang pertama adalah perbuatan baik. Kita lihat dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21. Dan yang kedua, hasil daripada takut akan Allah, ia adalah penolakan terhadap kejahatan. Bapak Ibu, mau definisikan tentang kejahatan itu dengan berbagai cara, banyak. Bukan saja kejahatan yang bilang bunuh orang, ini, tapi kejahatan itu timbul dari pikiran dan lidah. Perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, itu adalah kejahatan. Karena Tuhan bilang apa? Hendaklah perkataanmu adalah perkataan yang memberkati orang. Saudaraku, saya mau bersaksi. Ada satu opa di Ambon sana, umurnya sudah 100 tahun. Nah,
Nanti kalau saya ada jadwal di sini lagi, saya akan kasih fotonya saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Dia ditanya mau sampai berapa? Dia bilang dia mau rindu sampai umurnya 120 tahun baru Tuhan panggil. Masih 100 tahun tapi bisa kuat berjalan kaki pergi ke gereja. Dia adalah seorang Advent yang sangat setia. Saya tanya, Opa, apa rahasia umur panjang sampai 100 tahun? Dia bilang yang pertama, jangan bicara kasar kepada orang. Yang kedua, jangan marah terhadap orang. Yang ketiga, jangan iri terhadap orang. Jangan dendam terhadap orang. Perbuatlah baik terhadap orang. Jangan cerita orang punya kebusukan, kelemahan dan sebagainya. Interpretasi diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah layak, sudah setia, sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Dan yang berikut adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan marah-marah, jangan emosi. Rahasia untuk umur panjang. Dan yang berikut terakhir adalah perkataanmu adalah perkataan yang membawa berkat. Wow, luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan opa ini. 100 tahun tapi masih kuat berjalan kaki pergi ke gereja. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan menghasilkan yang pertama adalah perbuatan baik dan yang ketiga adalah penolakan terhadap kejahatan. Dalam segi apapun, tinggalkan itu dan hidup menurut terhadap Allah. Saudara-saudaraku, kalau yang pertama 3 kalimat yang diperintahkan oleh malaikat kepada Yohanes, yang pertama adalah takut akan Allah. Takut artinya apa? Menghormati Allah. Dan di dalam takut akan Allah itu menghasilkan 2 hal, yaitu perbuatan baik dan menjauhi kejahatan. Dan yang kedua adalah muliakanlah Dia. Muliakanlah Allah adalah hasil dari perintah takut akan Allah. Ketika seseorang takut akan Tuhan, itu akan mendorong seseorang untuk memuliakan Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu jelas, 10 hukum dibagi menjadi 2. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah apa, saudaraku? Kasih kepada Allah. Hukum kelima sampai hukum yang ke-10 adalah kasih kepada sesama umat manusia. Dan di antara 10 hukum ini, intinya di situ adalah kasih. Baik kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Melanggar satu artinya melanggar semua. Karena orang yang mau ke sorga adalah orang yang memiliki tabiat dan karakter seperti Kristus. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Matius 15 ayat yang ke-8 dan Matius 17 ayat yang ke-4. Dalam berbagai aspek kehidupan, orang Kristen harus memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Sebelum Israel memasuki tanah perjanjian, Musa memerintahkan Israel untuk takut akan Allah, mentaati Dia dan memelihara hukumnya. Ulangan 6 ayat yang ke-13 dan 17 dan Ulangan 10 ayat yang ke-12. Dalam perjanjian lama, perintah untuk memuliakan Allah selalu dihubungkan dengan memelihara hukumnya. Ulangan 5 ayat yang ke-29, Ulangan 6 ayat 2, Ulangan 8 ayat 6 dan sebagainya. Menurut Raja Salomo, takut akan Allah dan memelihara hukum-hukumnya adalah tugas utama manusia. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi saudara-saudara, di dalam takut akan Allah dan memelihara hukum-hukum Allah, menurut Raja Salomo, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, itu adalah tugas utama saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu, mengapa kita memuliakan Allah? Mengapa kita memuliakan Allah? Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 berkata, karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu timbul pertanyaan, kapankah penghakiman ini terjadi? Kalau kita belajar dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-18, yaitu di mana semua bangsa telah
tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk menghakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kalau kita pelajari di dalam Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 11, dalam mempelajari Wahyu pasal 11, kita memperhatikan bahwa pengadilan harus dimulai setelah kesaksian dua saksi yang terjadi selama 42 bulan, yaitu di tahun 1260 hari nubuatan. Wahyu 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sebelumnya segera setelah terjadi, sidang dimulai pada tahun 1844. Apa yang terjadi di tahun 1844, Bapak Ibu, kalau belajar sejarah gereja Advent? Apa saudara? Di mana Tuhan berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Dan di tahun itu juga terjadi kekecewaan besar. Tapi ada sebagian umat-umat Tuhan yang tetap setia dengan Tuhan. Nah, istilah saksi dalam bahasa Yunani adalah martus. Martus yang berarti orang yang membawa kesaksian, dan orang yang mati syahid karena kesaksian, atau disebutkan sebagai martir. Sebagai martir karena membawakan Injil. Dan 12 murid itu adalah mereka 12 murid selain daripada yang mengkhianati Yesus, ya, Yudas. Yang menggantikan Yudas siapa? Matias yang menggantikan Yudas. Nah, mereka ini yang disebut sebagai 12 murid yang mati syahid karena membawakan Injil Tuhan. Dan mereka ini jaminan 100% masuk dalam kerajaan sorga. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan kesaksian tentang Yesus. Selain itu juga dimuatkan dengan peran utama Allah. Yesus menganggap umatnya sebagai saksi yang setia untuk firman-Nya. Yohanes 15 ayat 27. Mereka menjadi saksi Yesus di seluruh dunia sesudah Yesus naik ke sorga. Kisah 1 ayat 8. Atas dasar itu Yesus menugaskan murid-muridnya sebagai saksi dengan mengirimkan mereka berdua-dua. Markus 6 ayat yang ke-7, Lukas 10 ayat 1. Jadi dua saksi adalah representasi dari umat Allah dalam peran mereka sebagai imamat rajani. Dan hasil daripada interpretasi ini didukung oleh Ellen G. White, mendukung interpretasi tentang dua saksi ini, yaitu yang dimaksudkan dengan dua saksi ini adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Dan mereka yang membawakan Injil, mereka disebutkan sebagai kesaksian yang mati syahid oleh karena membawakan pekabaran Injil. Saya punya teman perawat, mantan perawat Ungkap. Dia bekerja di satu rumah sakit di luar negeri, tapi dia dipanggil, dia mencintai orang-orang Papua, lalu dia pergi melayani di Papua dalam bidang kesehatan. Mungkin saudara sudah pernah dengar cerita ini. Di tahun 2019 kalau tidak salah, dia mati dibunuh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Papua sana, karena dia membawakan misi Allah. Dan saya percaya orang ini yang namanya Bernie Kunu ini masuk di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia mati syahid di dalam membawakan misi Allah bagi pedalaman-pedalaman orang Papua yang ada di pedalaman sana. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 adalah interpretasi umat Allah yang akan dianiaya selama 42 bulan atau selama 1260 hari atau tahun, berlangsung dari tahun 578 sampai 179 AD. Dan penganiayaan itu akan ditujukan kepada orang Kristen yang setia dan jujur. Dalam konteks inilah dua saksi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan umat Tuhan menyampaikan pekabaran tentang Kristus. Contoh Alkitab memberikan kesaksian tentang Yohanes 5 ayatnya yang ke-39. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jika Anda dan saya mau menjadi saksi Allah, maka tugas saudara dan saya adalah beritakan firman Allah. Jangan debat-debat Alkitab, padahal untuk memberitakan Injil tidak sama sekali. Ingat, kalau kita buka di dalam buku Lukas pasal 10, ketika Tuhan mengutus 70 murid, lalu mereka kembali daripada perintah Tuhan Yesus itu, apa yang mereka katakan? Mereka sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kami melihat iblis takluk di hadapan kami demi namamu. Tuhan bilang apa? Jangan bersukacita karena takluk di hadapan, tapi bersukacita karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Jadi, kalau siapa
yang memberitakan Injil, siapa yang menyaksikan kebenaran Kristus kepada banyak orang, namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belajar sejarah di mana revolusi Prancis di tahun 1793, di mana parlemen Prancis mengeluarkan keputusan untuk menghentikan perkabaran Alkitab dan kuasa rasionalisme diagung-agungkan dan disembah. Pada saat itu Paris menjadi Sodom rohani. Selain daripada itu, ateisme secara gamblang menjadi penghinaan terhadap Allah. Banyak orang terbunuh dengan pedang karena kesetiaan mereka pada Yesus dan perkabaran Alkitab. Selama 3,5 tahun Alkitab pekabaran Allah dipasung di Prancis dari November 1793 sampai Juni 1797, dan tahun 1798 Jenderal Berthier bersama Kaiser Haller, seorang komisaris jenderal dari Prancis, datang ke Roma dan menangkap Sri Paus yang ke-6, yang sementara dia merayakan HUT pemakotanya ke-23. Sri Paus ini dalam usia 80-an tahun. Dia dibawa tertawan dan akhirnya meninggal di Valence pada tanggal 29 Agustus 1799. Di dalam revolusi Prancis selama 3,5 tahun Injil tidak dapat diberitakan, tetapi umat-umat Tuhan tetap setia kepada Allah. Itulah sebabnya di abad kedua orang-orang Kristen banyak mati, dianiaya. Oleh karena apa? Mereka mempertahankan kebenaran Allah. Yang mana pada saat itu Kaisar Roma yang berkuasa adalah Kaisar Nero, yang mana membakar kota Roma pada saat itu, lalu dia menuduh orang-orang Kristen yang membakar, sehingga orang Kristen dicari, ditangkap, lalu mereka dianiaya. Ada yang dikasih makan singa, ada yang disalibkan, bahkan ada yang dibakar. Dan salah satu statement daripada seorang bapak gereja adalah Tertialus. Dia bilang apa? Gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil. Lalu apa yang dia bilang ketika dia dihadapkan kepada pengadilan untuk menyangkal Yesus, tinggalkan imannya kepada Yesus? Dia bilang apa? Sudah 6 tahun aku menyembah dia, mana mungkin aku meninggalkan dia. Lalu sambil menyanyikan lagu, iman orang saleh tentulah kekal. Lalu kemudian dia dibakar hidup-hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah contoh-contoh umat Allah yang setia pada saat itu. Itulah sebabnya di tahun 22 Oktober 1944 ada tokoh-tokoh reformasi daripada gereja Masehi Advent hari ke-7. Bahkan ada sebelum gereja ini ada pendahulu-pendahulunya. Ada William Miller, ada Joshua Himas, ada Josiah Litz, ada Charles Fitt, ada Hiram Edson, ada juga Hagen Foss, ada juga William Foy, dan yang terakhir adalah hamba Tuhan Ellen G. White, yang sampai saat ini tulisan-tulisannya sudah tersebar di 120-an negara, dan buku-bukunya ini banyak menobatkan banyak orang. Salah satunya adalah saya yang berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya mengenal kebenaran Alkitab, mengenal kebenaran Advent bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang Advent, tapi dari buku. Itulah ajaib kuasa Tuhan lewat pekabarannya dengan cara membaca buku kebenaran. Perintah yang ketiga adalah sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Dia adalah orang yang menyembah Dia. Wahyu 15 ayat yang keempat. Isu sentral di akhir zaman ini adalah ujian iman bagi semua orang ialah siapa yang disembah. Ini berarti di akhir zaman manusia dibagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang menyembah Allah yang benar dan mereka yang menyembah binatang. Wahyu 13 ayat 4 sampai 8, Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Menyembah Allah yang benar, Wahyu 11 ayat 1, 18 dan 14 ayat
yang ketujuh. Mereka yang menyembah Allah dikenal karena nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Para penyembah binatang, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Itulah sebenarnya itu isu sentral bagi saudara dan saya di akhir zaman ini. Siapa yang disembah? Diri kita yang disembah atau Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus? Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus antara dalam peperangan terakhir ini mengakibatkan Allah mengutus hambanya menyampaikan Injil dan memanggil penduduk bumi agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya objek penyembahan. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Tidak ada oknum yang lain selain Allah sajalah kita sembah pada saat ini. Penting pada konteks akhir zaman karena popularitas teori evolusi secara gampang menolak validitas cerita penciptaan Allah dalam Alkitab, kitab Kejadian. Atas dasar itu, hukum keempat memelihara hari Sabat. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya. Keluaran 12 ayatnya yang ke-11. Itu sebetulnya Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menyembah Allah. Diberikan dalam konteks perintah untuk memelihara Sabat. Hukum keempat, Allah memanggil saudara dan saya untuk memelihara hari Sabat. Kita memelihara hari Sabat bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita memelihara hari Sabat oleh sebab saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Allah. Makanya tetap mempertahankan keselamatan itu. Tapi kalau saudara tidak mempertahankan keselamatan itu dan terus melakukan dosa, terus berulang-ulang kali melakukan dosa sampai Tuhan Yesus datang, maka dipastikan orang yang berbuat dosa itu dia tidak akan selamat. Karena orang yang mau ke surga adalah apa? Orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Apa karakter Kristus? Dia berkhotbah, dia mengajar, dia memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan hari Sabat sebagai hari yang penuh sukacita, hari yang bahagia di dalam beribadah. Jadi hari Sabat akan menjadi bagian integral dari isu pertentangan di akhir zaman ini. Mau pilih Sabat atau mau pilih Minggu, pilihan ada di tangan saudara. Pilih Sabat, banyak kesengsaraan yang menimpa hidupmu, tetapi di akhir itu sorga menjadi bagianmu. Pilih Minggu, hidup aman, tenang, damai sejahtera, tapi neraka menantimu. Saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita semua. Mana yang kita mau pilih? Allah yang benar atau binatang, tanda binatang? Pilih Sabat atau pilih Minggu? Ketika undang-undang hari Minggu itu diperlakukan, maka pilihan ada di hadapan kita. Kita mau pilih yang mana? Pilih Sabat otomatis siap mati, siap menderita. Tapi Tuhan akan terus menyertai orang yang setia dengan Tuhan. Pekabaran malaikat pertama berfokus pada Injil yang kekal. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Pekabaran ini bertujuan untuk mendorong manusia agar memberikan respon dalam bentuk tindakan yang nyata, yaitu takut akan Allah, menyembah Dia. Oleh sebab Dia adalah pencipta kita, langit dan bumi, laut dan semua mata air, dan penghakimannya telah tiba. Bagaimana manusia menunjukkan bahwa mereka menyembah Allah? Musa dalam Imamat 23 ayat yang ketiga mengatakan bahwa dengan berbakti pada hari Sabat, hari ke-7 adalah penyembahan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Ingat, Musa di dalam Imamat 23 ayatnya yang ketiga, cara menyembah Allah yang benar adalah berbakti pada hari Sabat. Hari ke-7 adalah penyembah yang benar. Itulah sebabnya hari Sabat, saudara-saudaraku, pakai itu untuk datang ke gereja, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-16 dan 17, Musa mengatakan bahwa memelihara hari Sabat adalah tanda perjanjian atau covenant dan tanda hubungan antara Allah dan manusia. Yohanes 20 ayat ke-12 dan 20. Ingat, dalam memelihara Sabat itu adalah tanda atau covenant, perjanjian, hubungan antara Allah dan manusia. Saya nggak tahu saudara pernah tahu film ini nggak? Ada film yang sempat viral.
sempat viral dan banyak penonton. Judulnya Hexaurix. Hexaurix itu apa? Bukit gergaji. Artinya bukit gergaji. Itu menceritakan antara perang antara Amerika dan Jepang. Hexaurix ini adalah film yang diangkat dari satu tokoh Advent. Salah satu tokoh Advent yang ketika dia menjadi seorang tentara, dia saat berperang dia tidak memegang senjata. Namanya siapa? Namanya adalah Desmond. Oh, tahu ya? Waktu sudah nonton. Sudah nonton ya? Di dalam latihan militer, dia tidak mau latihan pada hari Sabat. Ketika dihadapkan dengan komandan, dia punya pimpinan, dia bilang begini, he doesn't want to work on Saturday, sir. Dia tidak mau bekerja pada hari Sabtu, Pak. Terus dia menjawab, dalam film, kalau saudara penasaran, klik aja Hexaurix, nanti akan muncul film itu. Dia bilang, so Saturday is my Sabbath, so I am not to work. Maksudnya dia tidak akan bekerja pada hari Sabat. Lalu punya komandan bilang, well, Saturday I am a 7-day Adventist. Ya, saya adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang tidak mau bekerja di hari Sabat, karena dia tahu hari Sabat adalah hari kudusnya Allah. Apa yang terjadi dalam peperangan itu? Dia tidak memegang senjata, tapi dia menyelamatkan ribuan nyawa. Banyak nyawa yang dia selamatkan. Akhirnya apa? Dengan prestasi itu, Desmond Doss, cari aja di internet Desmond Doss, tentara Advent yang menolak untuk latihan perang pada hari Sabat, menolak untuk memegang senjata. Pada saat itu Presiden Harry Truman memberikan penghargaan yang merupakan penghargaan tertinggi di militer Amerika, yaitu Medal of Honor. Penghargaan tertinggi kepada tentara Advent ini. Selain ada Desmond yang setia dengan hari Sabat. Ingat, orang yang setia dengan hari Sabat, Tuhan akan meninggikan hidupnya. Karena janji Tuhan adalah dia akan meninggikan dan bukan merendahkan atau bukan menjatuhkan. Selain mereka, ada Billy Mambrasa. Bapak Ibu tahu dia? Dia adalah orang asal dari Papua. Staf kepresidenan Billy Mambrasa. Dia adalah contoh umat Tuhan, anak Tuhan di Indonesia ini yang setia. Karena setia makanya dipakai oleh presiden. Ada juga Dr. Ben Carson. Dia adalah salah satu dokter Advent satu-satunya yang berhasil membelah bayi kembar siam atau bayi melengket. Dokter Ben Carson ini, dia adalah penasihat daripada Presiden Donald Trump. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai mereka terkenal di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain selain kita setia kepada Tuhan. Tidak ada abu-abu. Pilihan adalah saudara mau setia dengan Tuhan atau tidak. Dan dalam setia itu ada hari Sabat, yang dimana saudara dan saya harus setia kepada Allah. 11:30 saya akhiri khotbah ini. Biarlah khotbah ini memberkati jemaat Bojonegoro yang ada di tempat ini. Saya bawa dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Khotbah ini memberkatimu. Amin.